Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini melawat setiap kita, amin. Kita buka hati kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, untuk mendengar suaranya, untuk mendengar setiap firman yang akan Dia sampaikan kepada kita sore hari ini. Karena kita percaya ada kuasa dan urapan di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh kembali datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami semua adalah keluarga, kami semua adalah anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami membuka hati kami membawa hidup kami, apapun yang dibawa oleh umat-Mu sore hari ini Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang rindu untuk memberkati setiap umat-Mu. Biarlah saat pujian kami naikkan Tuhan, Engkau penuhi setiap hati umat-Mu dengan sukacita dari surga. Biarlah setiap pujian yang dinaikkan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, urapan-Mu nyata melawat setiap umat-Mu sehingga setiap umat-Mu dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kita semua yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita puji Dia. Kau alasanku hidup Tuhan. Gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau nyata Tuhan. Engkau ada, Engkau berserta dengan kami Tuhan. Engkau turut bekerja atas apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kejadian apapun Tuhan, setiap apa yang kami alami Engkau ada di situ Tuhan. Kami percaya Engkau nyata Tuhan. Yes. Luasnya samudra Yesus, Di dalam badai bergelora, katakan Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun sekalipun ku goyah. firman-Mu Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu Yesus. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kami terangi langkahku. Yes. Sumber damai dalam hidupku, Ku aman, ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji. Yes, kami percaya itu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja, Perisai pelindungku, batu karang. Yes, katakan benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan. Katakan perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam
setiap jemaat. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan hadir tempat ini. Percayalah, percayalah Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada tengah-tengah kami, tengah-tengah kita semua. Yes, percayalah ada Tuhan, ada Tuhan. Yes, Tuhan itu nyata. Yes, yes, yes. So thank you Lord, thank you Lord. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya. Haleluya. Naikkan penyembahanmu, naikkan penyembahanmu. Yes, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau serahkan semua beban kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang besar. Yes, dalam kehidupan kami Engkau lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Yes, kami menyerahkan semua beban kami kepadamu. Yes, kami bersyukur punya Allah yang nyata seperti-Mu. Yes, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Kau nyata Tuhan. Yes, kita percaya padamu Tuhan. Kau perisai kami, Kau pelindung kami. Katakan yes. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji. Amin. Yes. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar. Yes, janjimu seperti mentari. Yes. pun janjimu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja,
percaya Engkau turut bekerja Tuhan. Yes. Atas apapun dalam kehidupan kami Tuhan, Kau ada. Kau hadir dan kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau khawatir Tuhan, karena kami percaya Engkau ada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Kau ada dalam kehidupan kami, ada dimanapun kami berada Tuhan, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Kami lakukan bagian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan melakukan bagian-Mu Tuhan, yaitu memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati hamba-Mu. Kami percaya Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekalipun hujan deras tetap semangat ya. Tetap hangat ya, tetap berapi-api. Dari pujian dan penyembahan yang kita lakukan bersama-sama sungguh luar biasa. Yang diberkati oleh firman Tuhan yang minggu kemarin katakan amin. Hari ini pun saudara, kalau saudara buka hati saudara, saudara siap diberkati oleh Tuhan, amin, melalui firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang branching out, masih berbicara tentang pekerjaan, karena kita tahu sebagai orang percaya, Tuhan ingin supaya pekerjaan kita itu akan membuat saudara bukan hanya bisa makan dan bisa minum, saudara, tetapi saudara akan menjadi berkat buat banyak orang gitu saudara. Itu goalnya. Kalau hanya saudara bergumul, saudara bisa makan dan bisa minum, rasanya bukan itu tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan ketika saudara punya pekerjaan, ya, saudara diberkati, dan hidup saudara akan menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara, sebetulnya itu sebabnya saya menggarisbawahi kemarin waktu Pak Budiono Ong mengatakan tentang ada Tuhan, saudara. Sebetulnya branching out yang ketiga ini adalah, judulnya adalah selalu ada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita saat ini mau bersama-sama buka hati saudara. Mari kita akan melihat bersama-sama, judulnya selalu ada Tuhan. Katakan sama-sama selalu ada Tuhan, 3, 2, 1. Maksudnya adalah saudara, bahwa dalam setiap tantangan dalam hidup kita, itu selalu ada Tuhan. Karena apa saudara? Karena jika selalu ada Tuhan, itu artinya selalu ada jalan, saudara. Karena apa saudara? Tuhan sanggup membuat jalan, bahkan ketika jalan itu seperti pintu tertutup, atau seperti tembok mungkin begitu. Tidak ada jalan. Tetapi justru itu, karena selalu ada Tuhan, Tuhan itu bisa membuat jalan walaupun kita tahu itu tidak ada jalan, saudara. Tuhan bisa buat jalan yang baru bahkan. Kalau saudara percaya itu, maka inilah yang akan kita pelajari bersama-sama saudara hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, ya. Karena ketika ada Tuhan, maka selalu ada jalan. Baik. Jika Tuhan memberikan potensi, kita berbicara tentang potensi hari ini saudara, bukan berarti ia lepas tangan terhadap kita. Artinya begini saudara, kalau dia sudah memberi talenta kepada kita, andaikan ini talenta, lalu kita berikan kepada, Tuhan berikan kepada kita, begitu saudara, lalu bukannya Tuhan kemudian lepas tangan. Dah sakarep-karepmu dewe gitu. Ya, sudah sebisa-bisamu sendiri. Sebetulnya tidak begitu saudara. Karena sebetulnya walaupun dia sudah memberikan potensi kepada kita, sesungguhnya ia selalu ada bagi kita dan Tuhan hanya ingin supaya kita itu melakukan bagian kita. Karena ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan itu akan melakukan bagiannya, saudara. Itu selalu begitu.
Ya, di dalam Alkitab saya membaca, saya mempelajari, itulah yang dilakukan. Setiap tokoh Alkitab yang ada, saudara, itu melakukan bagiannya, lalu Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, saudara. Seringkali disebut sebagai mujizat, seringkali disebut sebagai kuasa Tuhan yang dinyatakan. Karena sebetulnya itu adalah ada bagian manusia yang manusia lakukan, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan, saudara. Dia tidak lepas tangan terhadap saya dan saudara. Apa yang Alkitab katakan hari ini, saudara, kita pelajari bersama-sama. Saya pernah menyampaikan ini, saudara, tapi saya akan kembali sampaikan tentunya dalam penjelasan yang agak berbeda, saudara ya. Yang Alkitab katakan adalah Tuhan kita itu tidak pernah tertidur, saudara. Tidak pernah tidur. Amin, saudara. Nah, kita baca ayatnya dulu, saudara. Ayatnya Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ayatnya mengatakan demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Nah, ini menarik sekali buat kita, saudara. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, branching out dengan potensi kita, saudara. Lalu Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak pernah tertidur. Artinya apa, saudara? Tadi saya mengatakan, kalau Tuhan sudah memberikan potensi, bukan berarti lalu dia kemudian tidak lagi memperhatikan kita, ya. Atau Tuhan sudah membiarkan kita begitu saja. Tidak, saudara. Dia berikan, lalu dia perhatikan, saudara. Dia perhatikan. Tuhan tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Nanti kita akan pelajari ini ya, saudara ya. Mazmur 121, nanti ayat 1 sampai 8 kita akan baca. Itu ada kata kuncinya di situ, yaitu kata kuncinya adalah penjaga, menjaga. Saudara, ini adalah Mazmur yang dinyatakan sebagai iman ya kepada khususnya bangsa Israel pada waktu itu, bahwa mereka percaya Tuhan mereka itu nggak pernah tidur, saudara. Tidak pernah tertidur. Nah, hari ini kita juga percaya karena kita punya Tuhan yang sama, saudara. Allah Yahweh itu ya Allah yang kita sembah juga sama, saudara ya. Nah, kalau Allah tidak tidur, lalu ia melakukan apa? Tuhan menjaga hidup kita. Baik, saudara, tadi saya mengatakan ya, kita akan melihat bersama 121 ayat 1 sampai 8, saudara. Mari kita lihat Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Saya setuju dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, yang judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel, ya, Tuhan penjaga intinya. Baik, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sebentar, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, kalau ada kata yang selalu diulang, berarti firman Tuhan yang kita baca itu, ya, intinya adalah kata itu, saudara. Kata yang terus diulang. Di sini, saudara bisa lihat, ada kata yang terus diulang. Di situ dikatakan yang pertama, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu, ya, kata penjaga, tidak akan terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga, diulangi lagi, saudara ya, penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu. Lalu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang keenam, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga, kata penjaga lagi, saudara ya.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, kata menjaga. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Berapa kali kata menjaga, saudara? Diulang terus. Maksudnya apa? Supaya yang membaca atau yang menyanyikan nyanyian ziarah ini, yang dipikirannya itu adalah percaya bahwa Tuhan tidak tidur itu artinya Tuhan menjaga. Amin, saudara? Mengapa Tuhan tidak tidur? Ternyata jawabannya adalah Tuhan itu menjaga. Kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 8, komplit saudara-saudara. Komplit itu berbicara tentang aktivitas kita sepanjang hari, ya, dalam hidup kita. Di situ dikatakan kan saudara ya, bahwa matahari tidak menyakiti engkau kalau kita pergi keluar bekerja, saudara, matahari tidak, gambarannya seperti itu. Ya, atau bulan pada waktu malam, kalau kerjanya malam ya bulan nggak akan, itu hanya ungkapan saja seperti nyanyian puisi begitu saudara. Tapi ingin menyatakan bahwa jangan takut ya, karena Tuhan selalu menjaga. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Saudara, di situ ditulis ya, kalau saudara bekerja dijaga dari segala kecelakaan. Amin, saudara. Ya, ia akan menjaga nyawamu. Makanya saya senang sekali kemarin kesaksian yang, terima kasih Pak Budiono. Kemarin mengatakan bahwa pernah masuk ke sungai Pak Budiono, nyemplung itu saudara ya, dipikir mati kan saudara ya, dipikir selesai, tapi ternyata ada Tuhan saudara ya, yang menyelamatkan. Nah ini loh saudara, saya ingin katakan kepada saudara, bahwa ia akan menjaga nyawamu. Menjaga nyawamu. Enggak ada yang amin, Bu. Menjaga nyawamu. Mas Dito kerja kemanapun, dijaga oleh Tuhan. Mas Nugroho bekerja kemanapun, keluar kota, bawa rombongan Peksi Minas, ya, dari Jawa Tengah, dijaga oleh Tuhan. Ya, Bu Kiki dijaga oleh Tuhan. Nanti mau jualan baju, kaos segala macam, dijaga oleh Tuhan. Pak Joko ini sering keluar kota ini ya. Juga dijaga Pak sama Tuhan. Haleluya. Nah, tapi apa artinya saudara? Artinya bahwa Tuhan itu menjaga saya dan saudara. Ketika engkau bekerja, ketika engkau sedang mengembangkan potensi Anda, Tuhan itu punya tanggung jawab yang Dia lakukan gitu saudara, yaitu tidak membiarkan kakimu goyah. Waktu saya baca ini, waduh Tuhan, berarti engkau memperhatikan ya waktu aku di kantor ini, iya. Waktu aku sedang melakukan apa, iya. Tuhan menjagamu. Jangan sampai ditipu sama orang. Ya saudara, Tuhan menjaga. Nah, tapi menarik saudara, di dalam kata menjaga ini saudara, itu menggunakan kata samar. Ya, dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi ini bukan untuk gagah-gagahan saudara, tidak. Karena saya selalu ingin belajar dari apa yang asli dari Alkitab, apa sih maknanya gitu saudara. Ternyata kata samar itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu lengkap, banyak saudara ya. Yaitu menjaga, mengamati, memperhatikan gitu saudara. Lalu menyelamatkan. Menjaga itu artinya apa? Ya dijaga, tadi seperti saya bilang tadi saudara ya. Mengamati, diamati, ada yang kurang apa ini ya. Kasih lagi talentanya, ternyata dia bisa dia mau nih mengembangkan talentanya, diamati kan, kasih lagi talentanya, ya kepercayaannya ditambah lagi, memperhatikan gitu saudara, diperhatikan. Wow, ini kalau saya lihat ini saudara, menarik sekali. Yang membuat saya tidak menjadi takut dan khawatir saudara. Bahkan yang menarik adalah kata menyelamatkan, diselamatkan. Diselamatkan ini bukan hanya berbicara tentang dari kematian saudara, tidak. Dari apapun, saudara diselamatkan.
Ya, dari orang yang berniat jahat kepada saudara. Dari kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan saudara. Semua itu Tuhan tahu, Tuhan ingin supaya diselamatkan. Nah, oke saudara. Mazmur 127 ayat yang kedua saudara. Itulah sebabnya ini Mazmurnya Salomo saudara mengatakan begini. 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, saudara. Kenapa kok pastor tiba-tiba ke ayat ini? Begini saudara, kita sedang berbicara tentang pekerjaan. Di sini dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini berbicara tentang aktivitas kita sepanjang hari, saudara. Kalaupun yang bekerja, ya. Kalaupun melakukan apapun gitu, saudara. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, seringkali orang membaca ayat ini hanya dipotong di sini, saudara. Karena sebetulnya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu kita pakai waktu kita berbicara tentang family first kemarin, saudara. Tentang keluarga. Itu ayat yang pertama kalau saudara masih ingat. Jikalau bukan Tuhan, betul saudara? Ya, yang membangun rumah. Nah, jadi sia-sialah bangun pagi itu harus dikaitkan dengan kata jikalau bukan Tuhan. Artinya begini saudara. Kalau saudara bekerja, tapi saudara hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, jikalau bukan Tuhan, saudara, maka Alkitab mengatakan sia-sialah kamu bekerja, sia-sialah kamu makan roti bahkan yang diperoleh dari hasil pekerjaanmu, saudara. Kenapa? Ternyata ayat selanjutnya mengatakan sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, waktu saya membaca ini saya berusaha untuk mengerti apa maksudnya, saudara. Lalu saya baca buku-buku gitu, saudara ya. Dan pada satu perenungan kemudian saya mendapatkan arti yang memerdekakan hidup saya, saudara. Artinya begini, saudara. Ketika kita bekerja, tetapi kita bekerja karena Tuhan, ya, atas pertolongan Tuhan, begitu saudara, maka itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita selesai bekerja, saudara tidur di rumah, saudara, maka Tuhan sesungguhnya tidak tidur. Tuhan memultiplikasikan, mengerjakan apa yang sudah saudara kerjakan. Jadi artinya apa? Saudara tidur istirahat, Tuhan tetap kerja, saudara. Itu menariknya Tuhan kita, saudara. Karena ayatnya jelas mengatakan sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang sering salah ngerti dengan ayat ini lalu bilang apa? Kalau gitu nggak usah kerja ya pastor ya. Tidur aja pastor ya kan. Jadi ayat itu jelas mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya kita mempelajari hari ini kalau saudara hari ini bekerja, ya saudara harus sadar. Mulailah pekerjaanmu itu dari mana saudara? Dari menyerahkannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Mau berangkat, serahkan Tuhan. Kalau aku punya pekerjaan ini, aku tahu ini juga dari Tuhan. Berapa banyak orang yang melakukan ini, saudara? Kerja aja langsung berangkat. Lupa. Atau mungkin Anda punya waktu sendiri khusus malam hari merenung dan kemudian Tuhan terima kasih atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku menyerahkan kepadamu Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ini tadi terjadi. Supaya Anda bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, maksudnya di bekerja ini saudara, dan makan roti dari hasil pekerjaanmu dengan susah payah itu, tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati hidup saudara, gitu saudara.
Bahkan ketika kita selesai dari pekerjaan, kita tidur, kita istirahat. Tuhan tidak berhenti bekerja, mengerjakan apa yang sudah saudara kerjakan. Di satu ayat lain, saudara, di dalam Amsal, orang seringkali salah mengartikan ayat ini, saudara. Ini, saudara, ayatnya. Saudara mungkin pernah tahu ayat ini, saudara, dan seringkali orang salah ngerti ayat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, begitu, saudara. Lalu orang berpikir, udahlah, ya kerja nggak perlu gitu ya, nggak perlu kerja keras lah gitu kan. Nggak ada tuh ayat ini mengatakan itu, nggak ada, saudara, sebetulnya. Ini ya ayat ini memang seringkali jadi polemik gitu, saudara. Ya karena dalam bahasa Indonesia ini terjemahannya tidak terlalu pas gitu, tidak terlalu tepat sebetulnya. Nah yang tepat kalau kita lihat ini dalam bahasa Inggris ya, saudara ya. The blessing of the Lord makes one rich atau makes rich ya. And he adds no sorrow with it. Artinya apa, saudara? Artinya berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan apa, saudara? Sengsara gitu, saudara. Tuhan tidak menambahkan dari berkat itu sengsara. Intinya adalah Tuhan ingin supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa kita nikmati gitu, saudara. Karena ada orang yang kelihatannya kok diberkati, kelihatannya. Tapi dia tidak bisa menikmati apa yang dia dapatkan. Kalau berkat itu harusnya bisa dinikmati, gitu, saudara. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi agak susah dimengerti ya, saudara ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, gitu, saudara. Kerja keras sepertinya nggak terlalu penting begitu, saudara. Karena kerja keras tidak menambahi. Orang perlu kerja keras, saudara. Saya sangat setuju orang harus kerja keras. Yesus pun mengajarkan orang itu harus bekerja. Kalau mau dapat upah harus bekerja keras, saudara. Ya, saudara. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah ini, saudara. Ya, the blessing of the Lord, saudara ya, membuat kaya. Dan dia, Tuhan itu, tidak menambahkan itu dengan kesengsaraan. Ya. He adds no sorrow with it. Ya. Jadi saudara, supaya tidak salah mengerti dengan ayat itu. Saudara kalau diberkati Tuhan, saudara pasti bisa menikmati berkat itu, saudara. Percaya. Kalau tidak menikmati ada yang salah, something wrong, saudara. Berkat itu harus bisa dinikmati. Keluargamu harus bisa menikmati. Orang lain itu bisa menikmati. Setuju, saudara? Ya. Siapapun ya yang kita tolong itu bisa menikmati berkat dari Tuhan itu, saudara. Jadi, saudara, itu sebabnya yang saya ingin tekankan adalah ketika Anda bekerja, yang Anda harus tahu adalah Tuhan itu tidak tidur. Tuhan terus mengamati, Tuhan terus saudara, menjaga, ya. Tuhan akan terus, saudara, bahkan menyelamatkan, melindungi saudara. Dia tidak tinggal diam, ya. Dan bahkan ketika engkau berhenti bekerja, Tuhan itu tetap bekerja sekalipun Anda nggak tahu dia bekerja, dia tetap bekerja buat saudara. Itu ada lagunya yang saya suka sekali, saudara, ya. Tapi dalam bahasa Inggris, saudara. Bahwa sekalipun saya nggak tahu dia bekerja, tapi saya percaya dia bekerja, itu, saudara. Itu artinya begitu, ya. Karena inilah yang ditulis dalam Alkitab, saudara, bahwa bahkan ketika kita tidur, Tuhan tetap bekerja buat saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan? Tuhan bukan hanya saja tidak tidur, tetapi Tuhan itu tidak pernah lalai, saudara. Yang suka lalai itu siapa, saudara? Pak Pendeta suka lalai, saudara. Lalai mendoakan jemaatnya juga kadang bisa kalau Pak Pendeta. Ya, tetapi Tuhan itu tidak pernah lalai.
2 Petrus pasal 3 ayat 9a, saudara, mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia tidak akan pernah lupa akan janjinya, saudara. Kalau manusia itu kadang berjanji, manusia itu bisa lupa, saudara. Atasan kita janji ya, nanti kamu tak ada kasih bonus ya gitu. Lupa, saudara. Bonusnya nggak dapat jadi, saudara. Atau kita ada manusia yang pernah menjanjikan sesuatu kepada kita, siapapun itu saudara, orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita. Kita harap-harap kok nggak jadi-jadi ya gitu ya. Manusia itu bisa lupa, saudara. Manusia bisa lalai, tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, saudara. Ini yang saudara harus ngerti. Betul-betul saudara ngerti, menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai, saudara. Nah, di sini dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ada enggak, saudara? Ada enggak? Ada, saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ada enggak? Ada, saudara. Ada. Tapi firman Tuhan mengatakan sekalipun perempuan itu melupakan anaknya yang dikandungnya sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah melupakan engkau, saudara-saudara. Aku tidak melupakan by name, pribadi lepas pribadi. Bukan rombongan gitu, saudara. Ya, bukan berjamaah. Tuhan tuh senangnya pribadi lepas pribadi. Kalau saya boleh ganti, aku tidak akan melupakan Joni Lumondo, saudara. Firman Tuhan mengatakan begini, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Dia ingat. Ingat itu artinya tidak lupa, saudara. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Masa sih, saudara, kalau dia sudah berjanji, masa dia akan lupa kepada janjinya, saudara? Tuhan tidak akan pernah lupa kepada janjinya, saudara. Akan janjinya, jangan pernah takut. Di situ dikatakan diberikannya rezeki. Rezeki dalam bahasa asli pakai kata terep, ini saudara. Kalau dulu ya konteksnya itu adalah rezeki itu yang makanan, saudara, ya mangsa. Kalau orang itu berburu kemudian ya dapat buruannya, itu berkat, saudara. Itu pemberian dari Tuhan, berkat. Daging, daun, ya rampasan, itu kata terep. Tapi hari ini rezeki bagi kita apa? Kalau kita bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Ya, hasil dari pekerjaan kita, itulah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, kalau orang berburu, dapat itu hasil buruannya. Kalau kita bekerja, dapat itu hasil pekerjaan kita, saudara. Dan sekali lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah berjanji, masalahnya, saudara. Tuhan itu sudah berjanji. Doa berkat yang saya sering katakan, saudara, yang saya sampaikan adalah, Bapamu yang di surga tahu kalau saudara itu memerlukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di dunia, saudara. Perkara makan, perkara minum, perkara yang dipakai, ya kan semua. Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kita memerlukan, saudara. Tahu. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tidur dan Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Amin, saudara. Selalu ada Tuhan dalam setiap tantangan dalam hidup kita, saudara. Jalani saja kehidupan ini seperti yang kemarin Pak Budiono sampaikan. Saudara, pikul aja kuknya, jalani aja, saudara. Ya, kehidupan ini ya tanpa takut dan khawatir. Ya, apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan saja, saudara. Kerjakan bagianmu, Tuhan hanya ingin engkau lakukan bagianmu. Kerja keras, saudara. Saya suka, saya juga terus bekerja keras. Tapi saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, kerjakan saja apa yang hari ini kok dikasih Tuhan pekerjaan apa, kerjakan aja, saudara. Kerjakan. Ya, ingat, karena dia tidak diam. Kalau kita sedang mengerjakan, Tuhan itu enggak pernah tidur, saudara. Dia perhatikan by name siapa sih? Mas Amejer, Amejer, Ibu Nita, Bu Ayu, Bu Kiki. Itu by name dia tuh, saudara. Tahu, bukan dia secara pribadi dia perhatikan saya dan saudara. Itu sebabnya, saudara,
Jangan pernah takut, dia tidak pernah tidur. Dan dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah lupa. Satu saja yang dia pernah lupa, saudara. Yang Tuhan itu lupa adalah apa? Kesalahan-kesalahan kita dia lupa. Justru yang kayak gitu dilupakan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang lupa, ya lupa betul. Dia nggak ingat lagi kesalahan saudara, tidak. Tapi yang dia tidak pernah lupa adalah apa? Janjinya buat saya dan saudara. Kalau dia berjanji, Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan IFCF Living Water di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan menepati janjinya, saudara. Ya, apapun yang hari ini sedang Anda pikirkan, dan itu menjadi janji Tuhan, ya, saya percaya ya Tuhan akan genapi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara semuanya. Puji nama Tuhan, saudara. Pakai G aja mungkin, jangan di C, terlalu tinggi. Ya, lagu tadi bagus ya saudara ya. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Amin. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Saudara, apakah kita percaya ya dengan kata-kata dari lagu ini, saudara? Sepasti apa tadi? Sepasti mentari, ya. Sepasti mentari itu kan pasti akan bersinar, saudara. Setiap pagi itu kan ya, selalu akan muncul. Kalau dia nggak muncul, berarti itu artinya Tuhan Yesus sudah mau datang, gitu kan, saudara ya. Itu akhir kehidupan berarti. Karena selalu dia akan muncul. Ya, sepasti itulah. Tuhan itu turut bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ya, itu sebabnya sekali lagi saudara, saya tidak tahu, masing-masing punya kisah, punya kehidupan sendiri. Ya, tapi percayalah saudara, seperti judul firman Tuhan hari ini, selalu ada Tuhan. Dalam setiap tantangan dalam kehidupanmu, apapun yang kamu hadapi, khususnya dalam pekerjaan yang kau sedang geluti hari-hari ini, selalu ada Tuhan. Dan kalau selalu ada Tuhan, artinya akan selalu ada jalan. Jangan pernah takut. Ya, saudara, entah itu caranya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Istilahnya Pak Budiono adalah meletik. Ya, saudara, itu adalah caranya Tuhan menolong saya dan saudara, memberikan jalan. Ketika engkau mungkin punya tantangan dalam keluargamu atau dalam kehidupanmu yang lain, saudara, jangan pernah takut. Ya, saudara, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lalai, saudara, untuk menepati janjinya. Pertanyaan saya, saudara, berapa banyak janji Tuhan yang Anda tahu, yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara? Adakah Tuhan berjanji dalam hidup saudara? Oke lah, secara umum sebagai orang percaya, janji Tuhan kepada setiap orang percaya, bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, saudara. Itu janji Tuhan. Orang benar itu siapa? Saya dan saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Percayalah, saudara. Tidak akan pernah lalai. Saya senang istilah anak cucu, karena saya punya anak. Ya, saudara, sebentar lagi saya mantu, dan saya nanti juga punya cucu mungkin, saudara, ya kan? Kalau Tuhan kehendaki. Artinya apa, saudara? Artinya itu betul relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Karena apa, saudara? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Selalu ada Tuhan. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara.
Yes. Karang yang teguh, Amin. Harapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng harapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku. Batu karang yang Yes. teguh, benteng pengharapan. Amin. Yes, God. Kaulah Tuhan, Sekali lagi katakan, perisai, perisai. Yes, God. Amin. batu karang Yang teguh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Amin. Yes, God. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yes, God. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan memberikan potensi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan percayakan pekerjaan yang ada pada kami hari ini Tuhan. Tapi kami tahu melalui firman-Mu, ketika Engkau memberikan potensi, Engkau mempercayakan sebuah pekerjaan talenta, Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah tidur. Engkau yang terus mengamati, Engkau yang terus menjaga, Engkau yang terus menyelamatkan. Bahkan apa yang kami kerjakan, Tuhan yang bekerja atas apa yang kami kerjakan ya Tuhan, akan terus dimultiplikasikan ya Tuhan. Dan kami bersyukur dengan berkat Tuhan, kami bisa menikmati berkat Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmatinya dalam kehidupan kami. Orang lain bisa menikmatinya Tuhan. Karena berkat yang dari Tuhan. Tuhan ingin supaya itu semua bisa dinikmati oleh siapapun ya Tuhan. Terjadi atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Tuhan akan menyatakan rezeki kepada setiap kami ya Tuhan. Orang percaya, orang benar ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, kebenaran ini akan membuat kami tidak pernah takut menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami akan jalani kehidupan ini Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap percaya selalu ada Tuhan. Karena ketika ada Tuhan, itu artinya selalu ada jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran ini Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing, ke dalam rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Membuat kami punya semangat yang baru ya Tuhan. Punya gairah yang baru untuk menjalani kehidupan ya Tuhan. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain dengan Tuhan. Tapi sebaliknya
kami selalu bisa berserah dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya sekali lagi Tuhan kami perkatakan kebenaran ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Semuanya ya Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari hidup kami. Dan itu akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Oh, yakin itu terjadi dalam kehidupanmu. Imani terjadi. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bapamu yang di surga tahu kalau engkau memerlukan semua yang dikejar oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Perkara makan, perkara minum, perkara yang dipakai semuanya. Bapamu yang di surga tahu kalau engkau juga memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.